Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai zakat harta atau zakat mal, ada beberapa pendekatan dalam menentukan macam-macam harta yang wajib dizakati, yaitu pendekatan ikor, harta yang tidak bergerak, dan juga mankul, harta yang bergerak, atau dengan pendekatan al-kharij, zakat dari hasil yang dicapai, dan juga roksul mal, zakat atas modal. Di sini saya akan menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan al-kharij dan juga roksul mal. Zakat atas hasil yang dicapai atau al-kharij berbeda dengan zakat atas modal dalam hal pembayarannya. Harta yang wajib dizakati berdasarkan hasil yang dicapai. Penunaian zakatnya segera setelah didapat hasilnya tanpa terikat dengan syarat haul, tidak perlu menunggu sampai 1 tahun. Harta yang termasuk dalam kategori ini mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan juga Hambali. Di antaranya yang pertama adalah zakat atas hasil pertanian. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah hasil setiap tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud hasil pertanian hanya terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, kacang, dan lain-lain, serta buah kurma dan juga anggur. Itu dalam mazhab Syafi'i. Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali panen apabila hasil panen sudah mencapai nisab. Ada ukuran tertentu. Namun menurut mazhab Hanafi, berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian harus dikeluarkan zakatnya 10% tanpa disyaratkan mencapai jumlah tertentu, atau tadi disebut nisab. Dalam mazhab Syafi'i, lahan pertanian yang produksi dalam 1 tahun, hitungan nisabnya menggunakan cara akumulasi dari beberapa hasil panen dalam 1 tahun. Oleh karenanya, apabila hasil panen dari satu lahan pertanian tidak mencapai 1 nisab, namun jika dikumpulkan dengan hasil yang diperoleh pada lahan lain dengan jenis tanaman yang sama dan dipanen pada tahun yang sama mencapai 1 nisab, maka perhitungan zakatnya dihitung dari 2 hasil panen tersebut dan harus dikeluarkan zakatnya, sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Menurut mazhab Syafi'i, kadar zakat untuk hasil pertanian apabila menggunakan pengairan secara alami, seperti air hujan, sungai, atau mata air, kadarnya 10%. Sedangkan yang menggunakan alat-alat tertentu, sekira air tidak dapat menjangkau pada lahan pertanian kecuali dengan alat tersebut, maka kadar zakatnya adalah 5%. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan selain untuk alat pengairan tersebut di atas, seperti pupuk, obat-obatan, upah tugas irigasi, dan lain-lain, tidak dapat berpengaruh pada kadar zakat yang harus dikeluarkan, meskipun ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan.